바보야 오늘은 어쩐다고 말하지마 오늘 말끔한 내게 또 기회를 줘 사랑스럽게 웃는 것도 예쁘기만 하는 것도 많이 Hello guys, welcome back my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hazeli Syabina Putri, biasanya dipanggil Asel. Saya dari Universitas Syadsi Madani dengan prodi S1 Bisnis Digital dan dengan NIM 23040133. Sebelumnya saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu React Native untuk memenuhi tugas mata kuliah program mobile. Simak terus ya. Berikut ini adalah PPT dari presentation React Native kali ini. Untuk poin pembahasannya sendiri itu pertama ada pengertian, lalu kedua ada sejarah, ketiga itu ada kelebihan React Native, yang keempat ada kekurangan dari React Native, yang kelima ada jenis-jenisnya, terus lalu ada fitur-fiturnya, dan juga yang ketujuh ada cara kerja dari React Native itu sendiri, lalu ada contoh keluaran aplikasi yang digunakan dari hasil programming React Native. Oke, baik, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan dari pengertian React Native. Jadi apa sih React Native itu? Jadi si React Native sendiri ini adalah kerangka kerja open source yang dikembangkan oleh Meta atau Facebook untuk membangun aplikasi mobile baik untuk iOS maupun Android menggunakan bahasa JavaScript. Dengan React Native ini, pengembang bisa menulis kode sekali dan menggunakannya untuk dua platform sekaligus, menghindari kebutuhan untuk belajar bahasa pemrograman seperti bahasa Java, Kotlin, atau Swift. Selanjutnya kita akan masuk ke sejarah. Yang pertama ini sejarah dari React Native sendiri itu ketika Facebook mengumumkan pembuatan React Native, ini tuh dipelopori oleh tim teknisnya sendiri, termasuk si Christopher Shadow, Jordan Walk, dan juga Aswin Barambe serta Lin He. Mereka bermaksud membangun kerangka kerja yang efisien dan akan menghasilkan biaya pengembangan yang lebih rendah serta memberikan pengalaman pengguna yang konsisten. Hal ini dilakukan dengan gagasan bahwa kode JavaScript dapat dikompilasi ke dalam beberapa platform dan memungkinkan literasi yang lebih cepat serta merilis aplikasi software asli ke toko aplikasi jauh lebih cepat dari sebelumnya. Pada tahun 2015 di konferensi React.js, pergeseran paradigma ini diperlihatkan kepada publik, di mana puluhan ribu aplikasi baru dirilis setiap bulannya dengan kecepatan tinggi secara bersamaan, dengan teknologi web tradisional yang berupaya menghadirkan kinerja yang mirip dengan aplikasi, dan aplikasi-aplikasi ini sendiri dihasilkan oleh React Native. Berikutnya ini ada kelebihan dari React Native itu sendiri. Yang pertama itu satu kode untuk dua platform. Jadi React Native ini memungkinkan untuk menulis kode sekali dan menjalankannya di dua platform yaitu iOS dan Android tanpa perubahan. Serta bisnis maupun si developer ini tidak perlu membuat dua tim pengembang terpisah untuk masing-masing platform. Dengan demikian waktu serta biaya pengembangan itu lebih rendah, efektif, dan efisien. Yang kedua itu ada performa seperti aplikasi native. Meskipun menggunakan JavaScript untuk bahasanya, React Native ini menghasilkan aplikasi yang berjalan setajam dengan aplikasi asli atau aplikasi yang dibuat dan dibangun dengan Swift ataupun Kotlin. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena framework ini mengubah kode JavaScript menjadi komponen sistem operasi secara real time. Pembaruan terbarunya seperti Fabric Renderer bahkan meningkatkan kecepatan hingga di 30% dan juga membuat aplikasinya itu lebih responsif. Yang ketiga ini cepat dalam pengembangan. Fitur seperti hot reloading memungkinkan pengembang ini melihat perubahan desain atau kode langsung dalam hitungan detik, ya, tanpa perlu menunggu aplikasi ini di restart. Lalu mempercepat proses uji coba dan juga mempersingkat waktu sampai aplikasi bisa diluncurkan ke pasar atau ke global. Yang keempat itu ada komunitas dan perpustakaan yang luar biasa. React Native sendiri ini memiliki komunitas pengembang global yang sangat aktif.
interaktif. Ada ribuan library open source yang bisa diintegrasikan dengan mudah untuk menambah fitur seperti pemrosesan gambar, notification, atau bahkan augmented reality or AR. Contohnya itu seperti React Native Maps untuk peta interaktif maupun React Native Camera untuk kamera dan juga Expo untuk pengembangan yang lebih cepat. Yang kelima itu biayanya itu dapat lebih rendah dan juga fleksibel. Dengan React Native ini, bisnis hanya perlu mengelola satu tim developer atau satu kode, bukan dua. Ini mengurangi biaya operasional dan juga memudahkan dalam pemeliharaan aplikasi di masa depan. Nah, selain itu, si framework ini juga gratis karena open source, sehingga tidak ada biaya license. Yang keenam, ada dukungan untuk teknologi modern. React Native sendiri ini terus diperbarui untuk mengikuti tren teknologi. Contohnya dari TypeScript yang mendapat dukungan penuh untuk bahasa yang lebih aman dan mudah dikelola. Lalu ada AR or VR, yaitu integrasi dengan library seperti React Native AR ini untuk aplikasi canggih. Lalu ada web apps, yaitu kode React Native bisa diubah menjadi aplikasi web dengan fitur React Native Web. Lalu yang ketujuh itu populer di pasar global maupun lokal. React Native ini sendiri digunakan oleh perusahaan besar seperti Instagram, Airbnb, Gojek maupun Traveloka serta WhatsApp. Di Indonesia sendiri, survei itu menunjukkan di tahun 2024 65% pengembang membeli React Native untuk proyek cross platform karena kemudahan pengguna dan hasil yang berkualitas. Lalu selanjutnya di sini itu ada skalabilitas yang baik. Maksudnya tuh gimana? Jadi aplikasi yang dibangun dari React Native ini mudah diperluas atau diperbarui oleh developer. Developer juga dapat menambahkan fitur-fitur baru tanpa harus mengubah struktur dari kode dasar, sehingga bisnis itu bisa lebih cepat beradaptasi dengan kebutuhan pasar. Selanjutnya ini ada kekurangan dari React Native itu sendiri. Yang pertama itu performa itu terkadang kurang untuk aplikasi-aplikasi yang berat. Jadi meskipun React Native itu sudah lebih cepat dengan pembaruan seperti Fabric Renderer, tapi aplikasi yang tugasnya kompleks, misalnya seperti game 3D, terus analisis data real time atau pemrosesan video, mungkin tetap kurang responsif dibanding aplikasi yang sepenuhnya menggunakan native. Hal ini tuh dikarenakan JavaScript tidak selancar bahasa pemrograman native untuk operasi berat. Lalu yang kedua itu ada keterbatasan fitur native yang langsung tersedia. Maksudnya gimana sih? Jadi maksudnya itu beberapa fitur hardware canggih seperti sensor khusus, lalu pengolahan gambar tingkat tinggi atau integrasi dengan layanan platform tertentu, mungkin itu nggak didukung langsung oleh si React Native atau developer perlu menulis kode native-nya, atau juga bisa mencari library dari pihak ketiga yang membutuhkan waktu serta skill tambahan. Yang ketiga itu perlu memahami bahasa native untuk integrasi. Jadi jika aplikasi membutuhkan fitur yang tidak tersedia di React Native atau library-nya, developer itu harus belajar bahasa pemrograman native, misalnya Swift atau Kotlin. Ini mengurangi keunggulan hanya pakai JavaScript yang menjadi kelebihan utama React Native. Lalu keempat itu ada perpustakaan atau library yang tidak selalu terupdate. Jadi beberapa library pihak ketiga atau plugin mungkin tidak segera diperbarui untuk kompatibel dengan versi React Native terbaru. Hal ini tuh bisa dapat menyebabkan bug atau kesulitan dalam memperbaiki si aplikasi. Lalu yang kelima itu ada masalah rendering pada aplikasi lama. Jadi aplikasi React Native yang dibangun untuk pembaruan Fabric Renderer ini sebelum tahun 2024 mungkin mengalami masalah seperti lag atau tampilan UI yang tidak smooth. Pembaruan ini tuh memang mengatasi masalah ini, tetapi migrasi ke sistem baru itu bisa memakan waktu. Lalu selanjutnya itu ada debugging yang lebih sulit. Maksudnya tuh gimana? Jadi mencari atau memperbaiki kesalahan atau bug di aplikasi React Native ini bisa lebih rumit, terutama jika terjadi interaksi antara kode JavaScript atau komponen dari native. Yang ketujuh ini ada tidak ideal untuk aplikasi game tingkat tinggi. React Native ini nggak dirancang untuk game berbasis grafis intensif. Jika tujuannya itu membuat game seperti PUBG, Call of Duty, dan juga yang lain-lain, framework ini itu bukan termasuk pilihan yang baik gitu.
gitu. Terus yang ke-8 ini ada setup awal lebih rumit untuk proyek khusus. Maksudnya tuh gimana? Jadi meskipun Expo atau alat pengembangan React Native ini udah berbasis cloud dan juga memudahkan untuk pemula, proyek yang memerlukan kontrol penuh, misalnya akses ke hardware khusus, mungkin itu membutuhkan konfigurasi manual yang rumit, mirip dengan pengembangan native. Selanjutnya ini ada jenis-jenis dari React Native. Yang pertama itu ada React Native CLI, ada Expo CLI, ada Ignite CLI, ada juga CRNI atau Create React Native Apps. CLI itu apa sih? Jadi CLI itu Command Line Interface. Yang pertama itu ada React Native CLI. Jadi si React Native CLI ini atau Command Line Interface adalah perangkat yang digunakan untuk membuat dan juga mengelola proyek React Native menggunakan baris perintah, yang merupakan alat bawaan yang memungkinkan pengembang untuk membuat aplikasi React Native dari awal dan menangani aspek-aspek pengembangan dengan lebih rinci dan fleksibilitas. Yang kedua ini selanjutnya ada Expo CLI, adalah atau merupakan alat pengembang React Native yang memungkinkan pengembang untuk membangun aplikasi React Native tanpa perlu melakukan konfigurasi yang rumit. Dan juga si Expo CLI ini menyediakan berbagai layanan dan komponen siap pakai untuk mempercepat proses pengembangan dan juga memungkinkan pengembang untuk menguji aplikasi secara instan di perangkat seluler. Lalu itu selanjutnya ada Ignite CLI. Apa itu Ignite CLI itu adalah alat yang membantu dalam memulai proyek React Native dengan cepat. Hal ini dikembangkan oleh Infinite-Thread. Terus ada Ignite CLI ini memberikan template proyek yang siap pakai juga, terus alat penghasil kode otomatis, dan juga integrasi dengan berbagai plugin dan komponen untuk memudahkan dan mempercepat pengembangan. Yang keempat ini atau yang terakhir ada CRNA, jadi Create React Native App. Apa sih CRNA ini? Jadi CRNA ini sendiri adalah alat yang memungkinkan pengembang untuk membuat proyek React Native tanpa perlu menginstal atau mengkonfigurasi Xcode atau Android Studio. CRN ini juga memudahkan pengembangan dengan memberikan pengalaman yang mirip dengan Expo, namun mempertahankan fleksibilitas penuh jika pengembang ingin menangani konfigurasi secara manual. Jadi selanjutnya ini ada fitur-fitur dari React Native. Terdapat beberapa fitur, yaitu di sini aku kasih 7 contoh fiturnya. Yang pertama itu adalah komponen reusable. Jadi komponen ini merupakan salah satu fitur paling kuat dari React Native yang kemampuannya itu untuk memanfaatkan konsep komponen yang dapat digunakan kembali. Dengan pendekatan ini, pengembang dapat membangun UI aplikasi dengan menggabungkan komponen-komponen yang sudah ada atau bahkan membuat komponen-komponen baru untuk digunakan di berbagai bagian aplikasi. Lalu yang kedua itu ada hot reload. Fitur hot reload ini itu merupakan alat yang sangat berharga bagi pengembang React Native. Kenapa? Karena hot reload ini memungkinkan pengembang untuk melihat perubahan yang mereka buat pada kode langsung pada perangkat atau simulator tanpa perlu melakukan rebuild atau restart aplikasi. Lalu yang ketiga itu ada JavaScript yang familiar, ya kan? Jadi React Native ini menggunakan JavaScript itu sebagai bahasa pemrograman utamanya, yang merupakan bahasa yang sudah sangat populer dan umum digunakan di komunitas pengembangan. Keputusan menggunakan bahasa JavaScript ini membuatnya lebih mudah bagi banyak pengembang untuk beralih ke React Native tanpa harus belajar bahasa baru. Lalu yang keempat itu ada Native Modules. Meskipun React Native ini menggunakan JavaScript untuk logika aplikasi, ia juga memungkinkan penggunaan modul native untuk mengakses fungsi-fungsi perangkat yang spesifik seperti kamera, GPS, atau sensor-sensor lainnya. Fitur ini itu disebut dengan Native Modules, seperti sudah dijelaskan. Native Modules ini sendiri memungkinkan pengembang untuk memanfaatkan kekuatan dan performa penuh dari perangkat yang mereka targetkan. Lalu yang kelima itu ada cross-platform development. Jadi cross-platform development ini memungkinkan pengembang untuk membangun satu aplikasi yang dapat berjalan di berbagai platform, termasuk di iOS dan juga Android. Lalu yang keenam ini ada performance yang tinggi. Jadi meskipun menggunakan pendekatan cross-platform, React Native ini tuh juga mampu menawarkan performa yang setara dengan aplikasi native. Hal ini tuh dicapai melalui
penggunaan komponen-komponen yang diterjemahkan menjadi kode native saat runtime, sehingga aplikasi ini memiliki kinerja yang cepat dan juga responsif. Lalu yang ketujuh itu ada komunitas yang aktif. Jadi React Native sendiri ini memiliki komunitas pengembang yang sangat aktif dan berkembang pesat di seluruh dunia. Nah, dukungan dari komunitas-komunitas ini itu memberikan pengembang akses ke berbagai sumber daya, tutorial, dokumentasi, yang membantu mereka dalam memecahkan masalah dan juga menyelesaikan tantangan dalam pengembangan aplikasi itu. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke cara kerja React Native. Jadi React Native sendiri itu bekerja dengan menanamkan file JavaScript yang sudah dibundle di dalam aplikasi, kemudian menjalankannya secara lokal dari aplikasi yang telah dibuat. Oke, baik, selanjutnya kita ke pembahasan terakhir, yaitu keluaran aplikasi yang sudah dikembangkan oleh React Native. Yang pertama itu ada Facebook. Seperti yang kita ketahui, Facebook ini merupakan salah satu platform atau media sosial yang banyak banget digunakan orang, baik untuk mengupload foto, upload video, maupun informasi dasar tentang diri kita. Lalu yang kedua ini ada Walmart. Walmart sendiri ini merupakan aplikasi dari supermarket yang memungkinkan user atau penggunanya itu untuk berbelanja online, untuk melacak pesanan, dan juga mengakses fitur-fitur keanggotaan dari Walmart Plus. Lalu selanjutnya itu ada Bloomberg. Jadi Bloomberg ini itu merupakan perusahaan informasi lintas platform yang berbasis data dan bergerak di pasar yang berteknologi tinggi dan juga dirancang untuk memecahkan masalah-masalah global. Selanjutnya itu ada Instagram. Instagram itu juga merupakan media sosial yang banyak digunakan secara global, seperti mengupload data pribadi, terus mengupload kegiatan-kegiatan yang sedang kita jalani, foto, dan juga yang lainnya. Lalu itu selanjutnya ada SoundCloud. SoundCloud ini adalah platform audio daring yang memungkinkan penggunanya itu untuk mengunggah, mempromosikan, maupun berbagi audio. SoundCloud ini sendiri itu didirikan pada tahun 2007 oleh Alexander L. Jung dan juga Eric Waflors. Lalu selanjutnya itu ada Wix yang terakhir. Wix ini merupakan salah satu platform pengembangan web berbasis awan yang memungkinkan penggunanya atau user itu membuat situs web HTML5 dengan cara seret atau tempel seperti itu. Nah, oke. Untuk presentasi tentang React Native saya hari ini segitu aja. Terima kasih yang udah simak dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.